Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa wa farrajaha Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi wa qalbana bi nuril hidayah kama nawwartal arda bi nur syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami muliakan teman-teman di rumah, semoga kita semua dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan training online Al-Miftah lil Ulum jilid 3 parts yang ketiga. Oke, mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada kesempatan ini, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan ilmu yang bermanfaat, dijadikan ilmu yang berbarokah. Amin amin ya rabbil alamin. Oke, langsung saja kita buka kitab Al-Miftah lil Ulum jilid 3. Oke, training online Al-Miftah lil Ulum jilid 3 parts yang ketiga ini masuk pada pembahasan fi'il mudhari, di mana fi'il madhi itu sudah kami tuntaskan pada video parts yang pertama dan kedua. Sekarang masuk pada pembahasan fi'il mudhari, yaitu fi'il dari macam-macam dari fi'il, ya. Perlu diketahui bahwasanya fi'il itu ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Kita masuk pada pembahasan fi'il mudhari. Bismillahirrahmanirrahim. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan zaman sedang terjadi. Arti zaman sedang terjadi ini dinamakan dengan hal atau akan terjadi, istiqbal. Contohnya, kalau fi'il itu menunjukkan makna zaman yang sedang terjadi, contoh seperti saya sedang makan, saya sedang belajar, dia sedang tidur, seperti itu. Itu kalimat itu, ya. Kalimat itu menunjukkan fi'il mudhari atau akan terjadi. Contoh, saya mau makan, jadi akan dikerjakan, menunjukkan istiqbal. Kalau yang sedang, ya, jadi kalau pekerjaannya itu sedang dikerjakan, menunjukkan hal. Kemudian di sini tanda-tanda fi'il mudhari. Tanda-tanda fi'il mudhari itu ada 2. Fi'il mudhari mempunyai tanda sama seperti fi'il madhi. Fi'il madhi mempunyai tanda. Kalau fi'il madhi itu mempunyai berapa tanda, teman-teman? Ya, ada 3. Satu, itu diakhiri huruf ta ta'nis. Yang kedua, diakhiri dhamir rafa mutaharik yang sekaligus menjadi fa'il. Kemudian yang nomor 3, dapat dimasuki laqad. Kemudian kalau fi'il mudhari itu tandanya cuma ada 2, ya. Satu, didahului oleh salah satu dari huruf mudhara'ah, ya, didahului salah satu. Jadi didahului atau huruf awalnya ini berawalan salah satu dari 4 huruf mudhara'ah. Apa saja huruf mudhara'ah itu? Alif, nun, iya, ta, yang terkumpul dalam lafaz na'ti, ya. Nun hamzah, ta, iya, hamzah, nun, iya, dan ta. Na'ti atau anaitu kalau ingin lebih ringkas, anaitu. Kalau hamzah ini menunjukkan mutakallim, contohnya a'lamu ini.
hamzah ini ada di awal, ini a'lamu, maka hamzah ini dinamakan huruf mudhara'ah. Ketika ketika lafaz itu diawali oleh huruf mudhara'ah, maka kalimat itu dinamakan dengan fi'il mudhari'. Ya, menunjukkan apa? A'lamu menunjukkan mutakallim, menunjukkan saya. Kemudian nun menunjukkan kami, yaitu kalau wakilnya mutakallim ma'al ghair, na'lamu. Jadi diawali oleh nun, na'lamu. Kalimat pertama ini hamzah, yang kedua nun, na'lamu. Kemudian ya menunjukkan dia atau ghaib. Contohnya ya'lamu. Ya'lamu diawali oleh huruf mudhara'ah ya. Kemudian selanjutnya yaitu ta menunjukkan kamu atau dia. Wakilnya mukhatabah atau ghaibah. Contohnya ta'lamu. Ini semua adalah huruf-huruf mudhara'ah. Anaitu hamzah nun ya ta. Anaitu. Jadi jika diawali oleh salah satu 4 huruf mudhara'ah ini, maka kalimat itu dinamakan kalimat fi'il mudhari'. Ya, contoh di sini ada contoh. Yauman yaj'alul wildana syiba. Lafaz yaj'alu. Yaj'alu ini adalah fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari'? Karena diawali oleh huruf mudhara'ah. Mana huruf mudhara'ahnya? Iya. Huruf mudhara'ah ada berapa? Ada 4. Apa saja? Hamzah, nun, ya, ta. Yaj'alu. Huruf mudhara'ahnya menunjukkan apa? Menunjukkan ghaib. Seperti itu. Alur dari pertanyaan tanda fi'il mudhari'. Kemudian nas'alu, contoh yang kedua, nas'alullah ta'ala min fadlihi wa karamihi. Nas'alu ini kalimat apa? Kalimat fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari'? Karena diawali atau didahului oleh huruf mudhara'ah. Mana huruf mudhara'ahnya? Nun. Nun menunjukkan apa? Menunjukkan mutakallim ma'al ghair. Ya. Kemudian la abi'u wa la ashtari. Lafaz abi'u. Abi'u ini kalimat apa? Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari'? Karena didahului oleh huruf mudhara'ah. Mana huruf mudhara'ahnya? Hamzah. Menunjukkan apa? Menunjukkan mutakallim. Kemudian la naro al-qasra fiha. Lafaz al-qasra, lafaz la naro ini kalimat apa? Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari'? Karena didahului oleh huruf mudhara'ah. Mana huruf mudhara'ahnya? Nun. Yaj'alu adalah fi'il mudhari' karena didahului oleh huruf mudhara'ah. Adamnya mudhari'an sim bi hurufin na'ti haitsu li masyhuril ma'anin ta'ti. Kemudian nomor 2, dapat dimasuki huruf-huruf berikut. Dapat dimasuki oleh huruf-huruf berikut. Sin, saufa, lam, lan. Ya, sin, saufa, lam, lan. Jadi fi'il apabila didahului oleh atau dimasuki oleh sin, saufa, lam, lan ini maka dinamakan fi'il mudhari'. Semua tanda ini ada di awal, ya, ada di awal kata. Contoh waman sayahdusunya ada di awal, ya. Dan kalau sin ini harus sambung. Kalau sin ini harus sambung, kalau saufa, lam, lan ini tidak sambung dengan kata, dengan fiilnya. Kalau sin sambung dengan fiilnya, kalau saufa, lam tidak sambung dengan fiilnya. Waman sayahdusu. Lafaz sayahdusu ini adalah kalimat apa? Fiil. Fiil apa? Fiil mudhari'. Kenapa fiil mudhari'? Karena dimasuki as-sin. Ya, sin ini sebagai tanda dari fi'il mudhari'. Contoh saya qa'u. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari'? Karena dimasuki sin. Wa kullu bi bai'i 'abdin sayamlikuhu. Lafaz sayamlikuhu fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari'? Karena
masuki sin. Kemudian saufa yasiru milkahu. Berarti yang menjadi fi'il mudhari'nya mana? Yasiru, bukan saufa. Saufa ini cuma sebagai tandanya fi'il mudhari'. Saufa yasiru lah. Jadi yang fi'il mudhari' yasiru. Saufa ad'u. Lafaz ad'u ini adalah fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari'? Karena dimasuki oleh saufa. Fasaufa ta'lamun. Ta'lamun ini kalimat apa? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari'? Karena dimasuki saufa. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Yalid ini ya, yalid ini adalah fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari'? Karena dimasuki lam. Wa lam yulad fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari'? Karena dimasuki lam. Wa ilam taf'al fama ballaghta risalatah. Lam taf'al kalimat apa? Fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari'? Karena dimasuki oleh lam. Selain dimasuki lam, juga lam taf'al ini didahului oleh huruf mudhara'ah. Mana huruf mudhara'ahnya? At-ta, ya. Berarti ada dua tandanya. Dimasuki lam dan didahului oleh huruf mudhara'ah. Lam tundirhum, lafaz lam tundirhum adalah fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari'? Karena dimasuki lam dan didahului oleh huruf mudhara'ah. Mana huruf mudhara'ahnya? Ta. Lan takhriqal ardo. Fi'il mudhari'nya mana? Takhriqo. Selain dimasuki lan, juga didahului oleh huruf mudhara'ah. Lan tanalul birra. Lafaz tanalu adalah fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari'? Karena dimasuki lan, ya, dan didahului huruf mudhara'ah. Walan tardo angkal yahudu. Tardo adalah fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari'? Karena didahului oleh lan atau dimasuki lan dan didahului oleh huruf mudhara'ah. Mana huruf mudhara'ahnya? Ta. Oke, lanjut. Pembagian fi'il mudhari'. Setelah mengetahui setelah mengetahui ciri-ciri dari fi'il mudhari', ya, maka kita masuk pada pembahasan pembagian fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu dibagi menjadi 3 bagian. 1 fi'il mudhari' shahih akhir, 2 fi'il mudhari' mu'tal akhir, yang ketiga fi'il mudhari' af'alul khamsah. Ya, itu pembagian dari fi'il mudhari' yang jumlahnya ada 3. Fi'il mudhari' yang pertama adalah fi'il mudhari' shahih akhir. Fi'il mudhari' yang akhirnya tidak berupa huruf ilat. Ya, huruf mudhari' yang akhirnya. Jadi huruf akhir dari fi'il mudhari' itu tidak diakhiri oleh huruf ilat. Apa saja huruf ilat itu? Alif, waw, atau iya. Dan bukan af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Af'alul khamsah itu ini, fi'il mudhari' baik yang shahih atau yang mu'tal yang berakhiran alif tasniyah. Yang berakhiran alif tasniyah, waw jamak, dan ya muannas. Jadi kalau bukan af'alul khamsah, maka fi'il mudhari' itu shahih akhir. Ya, tidak berakhiran huruf ilat dan bukan af'alul khamsah. Contoh yaf'alu berakhiran apa ini? Lam. Lam ini termasuk huruf ilat apa tidak? Bukan, karena huruf ilat itu alif, waw, atau ya. Yaf'alu. Berarti yaf'alu ini fi'il mudhari' yang mana? Fi'il mudhari' shahih akhir. Kenapa shahih akhir? Karena akhirnya tidak berupa huruf ilat dan bukan af'alul khamsah gitu. Ketika menanyakan fi'il mudhari' jenis apa, yaf'alu kalimat apa, ya, yaf'alu fi'il apa, yaf'alu fi'il apa, fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari'? Karena didahului oleh huruf mudhara'ah. Mana huruf mudhara'ahnya? Iya. Ya menunjukkan apa? Ya menunjukkan ghaib. Kemudian yaf'alu ini fi'il mudhari' itu ada 3. Ini termasuk yang mana? Ya, fi'il mudhari' shahih akhir. Kenapa fi'il mudhari' shahih akhir? Karena huruf akhirnya tidak berupa huruf ilat dan bukan af'alul khamsah. Contoh innallaha ya'lamu, ya.
Ya'lamu adalah fi'il mudhari' sahih akhir karena akhirnya tidak berupa huruf illat. Kemudian yang nomor 2, fi'il mudhari' mu'tal akhir. Apa itu fi'il mudhari' mu'tal akhir? Fi'il mudhari' mu'tal akhir adalah fi'il mudhari' yang huruf akhirnya berupa illat wawu, alif atau iya. Wawu, alif, ya, ya. Dan bukan af'alul khamsah, Contohnya, ini mu'tal itu ada 3 ya. Kalau berupa alif maka dinamakan mu'tal alif. Kalau berupa wawu huruf akhirnya itu huruf akhirnya itu berakhiran wawu maka dinamakan mu'tal wawu. Jika huruf akhirnya itu berakhiran iya maka dinamakan mu'tal iya. Contoh innama yakhsha. Lafaz yakhsha ini berupa alif bukan iya ini ya. Kalau alif ini pastinya ada titiknya. Yakhsha. Innama yakhsha. Yakhsha kalimat apa? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari'? Karena didahului oleh huruf mudhara'ah. Mana huruf mudhara'ahnya? Iya. Iya menunjukkan apa? Ghaib. Fi'il mudhari' ini ada 3. Ini termasuk yang mana? Fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Kenapa fi'il mudhari' mu'tal akhir? Karena huruf akhirnya berupa huruf illat. Mu'tal apa? Mu'tal alif. Kenapa mu'tal alif? Karena berupa illat alif. Ya, karena berupa huruf illat alif, maka dinamakan mu'tal alif. Terus mu'tal waw. Contoh al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ya'lu adalah fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari'? Karena didahului oleh huruf mudhari'. Mana huruf mudhari'nya? Iya. Fi'il mudhari' itu ada 3, ini termasuk yang mana? Fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Kenapa mu'tal akhir? Karena huruf akhirnya berupa huruf illat. Mu'tal apa? Mu'tal waw. Kenapa mu'tal waw? Karena berupa huruf illat waw. Karena huruf illatnya berupa waw, seperti itu. Kemudian yang mu'tal ya. Contoh innallah yahdi may yasha. Yahdi kalimat apa? Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari'? Karena didahului oleh huruf mudhara'ah. Mana huruf mudhara'ahnya? Ya, menunjukkan apa? Ghaib. Yahdi ini fi'il mudhari' yang jenis apa? Fi'il mudhari' mu'tal akhir. Kenapa mu'tal akhir? Karena huruf akhirnya berupa huruf illat. Mu'tal apa? Mu'tal iya. Kenapa mu'tal iya? Karena huruf illatnya berupa iya, maka dinamakan mu'tal iya. Yakhsha. Contoh yakhsha adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir karena akhirnya berupa huruf illat. Kemudian yang nomor 3 yang terakhir, af'alul khamsah adalah fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' baik yang sahih atau yang mu'tal yang berakhiran alif tasniyah waw jama', waw jama' dan ya muannas mukhatabah. Maka ini dinamakan fi'il mudhari' yang af'alul khamsah. Jadi huruf akhirnya itu berupa alif tasniyah, waw jama' dan ya muannas mukhatabah. Contohnya di sini ada af'alul khamsah. Yaf'alani ini fi'il mudhari' yang af'alul khamsah yang berakhiran alif tasniyah. Yaf'alani ini alif tasniyah. Yaf'alani. Kemudian taf'alani. Taf'alani ini sama seperti yaf'alani. Cuma yang bedakan adalah huruf mudhara'ahnya. Yaf'alani, taf'alani. Yaf'aluna. Yaf'aluna ini fi'il mudhari' yang af'alul khamsah yang berupa waw jama'. Karena diakhiri waw jama'. Yaf'aluna. Taf'aluna sama, yang cuma membedakan keduanya ini adalah huruf mudhara'ahnya. Kemudian taf'alina. Taf'alina ini adalah fi'il mudhari' af'alul khamsah yang berakhiran ya muannas mukhatabah. Kemudian di sini ada contohnya yasma'ani, yaf'alani sama dengan wazannya yasma'ani, taf'alani, tajma'ani, yaf'aluna, ya'lamuna, a'lamu ma la ta'lamuna, ma hadha alladhi tasna'ina. Oke, seperti itu. Jadi kalau kalau fi'il mudhari' itu berakhiran alif tasniyah
waw jama' ataupun ya muannas mukhatabah, maka fi'il mudhari itu dinamakan af'alul khamsah. Ya, yasma'ani adalah fi'il af'alul khamsah karena berakhiran alif tasniyah. Jadi untuk menentukan fi'il mudhari, ya, untuk menentukan fi'il mudhari itu sendiri maka harus melihat huruf akhirnya itu berupa apa. Jika berupa huruf ilat, waw, alif dan iya, maka fi'il mudhari itu dinamakan fi'il mudhari mu'tal akhir. Jika huruf akhirnya itu berupa alif tasniyah, waw jama', ya muannas mukhatabah, maka dinamakan fi'il mudhari af'alul khamsah. Jika bukan fi'il mudhari yang mu'tal akhir, artinya fi'ilnya itu tidak diakhiri oleh huruf ilat atau bukan af'alul khamsah, artinya tidak, huruf akhirnya bukan diakhiri alif tasniyah, waw jama' dan ya muannas mukhatabah, maka fi'il mudhari itu sahih akhir. Seperti itu ya, untuk membedakan fi'il mudhari. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada bentuk fi'il mudhari tasrif lugawi serta dhamirnya. Tasrif lugawi itu adalah tasrifan yang dari atas ke bawah. Ini yang sahih, jadi sahih akhir. Yursilu, yursilani, yursiluna, tursilani, yursilna, tursilu, tursilani, tursiluna, tursilina, tursilani, tursilna, ursilu, nursilu. Untuk menentukan wake, ini sama seperti caranya menentukan wake yang ada di isim dhamir, yaitu dengan menggunakan jari-jari isim dhamir. Caranya sama. Contoh lagi, yursilu ada di sini, yursilani ada di sini, yursiluna ada di sini. Kemudian yang pertama tetap ada di sini, mufrad muzakkar ghaib, mufrad ya, mufrad, kemudian nomor 2 tasniyah, nomor 3 jamak. Secara keseluruhan ini menunjukkan muzakkar ghaib. Ini muzakkar ghaib. Sedangkan yang kedua ini sama, mufrad, tasniyah, jamak. Jari kedua ini menunjukkan muannas ghaibah ini ya. Muannas ghaibah. Terus yang ketiga ini mufrad, tasniyah, jamak sama. Jadi sedangkan jari ketiga ini menunjukkan muzakkar mukhatab, jadi menunjukkan muzakkar mukhatab semua. Ini jari ketiga, secara keseluruhan menunjukkan jamak muzakkar, yang menunjukkan muzakkar mukhatab. Kemudian jari yang keempat ini mufrad, tasniyah, jamak sama, secara keseluruhan menunjukkan muannas, ini muannas ghaibah ya, muannas ghaibah. Sedangkan yang dua jempol ini menunjukkan mutakallim wahda dan mutakallim ma'al ghair. Oke, kita langsung saja. Yursilu, yursilani, yursiluna, tursilu, tursilani, tursilna, yursilna, tursilu, tursilani, tursiluna, tursilina ya, tursilani, tursilna, ursilu, nursilu. Seperti itu cara menentukan mufrad wake, cara menentukan wakenya. Kemudian kalau dhamir ini huwa, alif, huwa. Kalau yang yursilu dhamirnya huwa, kalau yursilani dhamirnya alif, kalau yursiluna dhamirnya waw. Jadi sama dihafalkan seperti ini.
huwa, alif, wawu, ya. Huwa, alif, wawu, hiya, alif, nun, anta muqaddar, alif, wawu, kemudian iya, alif, nun. Kemudian di sini ada ana, nahnu. Itu adalah domirnya. Jadi harus dihafalkan oleh teman-teman di rumah bentuk dari tasrifan fi'il mudhari yang secara lugawi. Kemudian yang mu'tal alif, yakhsha, yakhshayani, yakhshawna, takhsha, takhshayani, yakhshayna, takhsha, takhshayani, takhshawna, takhshayna, takhshayani, takhshayna, akhsha, nakhsha. Kemudian mu'tal ya, yaktafi, yaktafiyani, yaktafuna, taktafi, taktafiyani, yaktafina, taktafi, taktafiyani, taktafuna, taktafina, taktafiyani, taktafina, aktafi, naktafi. Yang mutal waw, yad'u, yad'uwani, yad'una, tad'u, tad'uwani, yad'una, tad'u, tad'uwani, tad'una, tad'ina, tad'uwani, tad'una, ad'u, nad'u. Seperti itu cara tasrifan dan cara menghafalkan domir dan waqi' dari fi'il mudhari. Oke, kita lanjut pada halaman selanjutnya, yaitu membahas tentang i'rab fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari ini adalah fi'il yang mu'rab, ya, fi'il mu'rab. Sedangkan kalau fi'il madhi adalah fi'il yang mabni. Fi'il yang mu'rab ini fi'il yang mu'rab ini artinya beri'rab rafa, beri'rab nasab, dan beri'rab jazm, seperti itu. Kalau fi'il madhi itu adalah fi'il yang mabni. Jadi ada mabni fathah, mabni dhamma, dan mabni sukun. Kalau fi'il mudhari lain. Fi'il mudhari yang sahih akhir, ya, fi'il mudhari yang sahih akhir. Jadi pembahasannya ini adalah sesuai jenis dari fi'il mudhari. Sebagaimana yang telah dijelaskan barusan bahwasanya fi'il mudhari itu terbagi menjadi 3, sahih akhir, mu'tal akhir, dan af'alul khamsah. Dan ini akan dibahas secara satu persatu. Jadi i'rabnya fi'il mudhari yang sahih akhir, kemudian nanti halaman selanjutnya ada fi'il mudhari yang mu'tal akhir, dan selanjutnya fi'il mudhari yang af'alul khamsah, seperti itu. Sekarang kita masuk pada i'rabnya fi'il mudhari sahih akhir. Rafa itu dengan dhammah. Ya, kalau fi'il mudhari sahih akhir itu huruf akhirnya bukan huruf ilat dan bukan af'alul khamsah. Rafa dengan dhammah, yaf'alu nasab dengan fathah, lan yaf'ula ini nasab dengan fathah. Kemudian jazm dengan sukun, lam yaf'ul. Kemudian keterangan fi'il mudhari selamanya i'rab rafa apabila tidak bertemu dengan amil nasab dan amil jazm. Jadi selamanya fi'il mudhari itu i'rab rafa. Jadi contoh yaf'ulu, ini selamanya i'rab rafa. Kapan i'rab nasab dan i'rab jazm? Apabila bertemu dengan amil nasab dan amil jazm. Contohnya la yaf'ula, asalnya yaf'ulu, berhubung bertemu dengan amil nasab, ini amil nasabnya lan, maka i'rab nasab, la yaf'ula. Nasab dengan apa? Nasab dengan fathah. Kenapa nasab dengan fathah? Karena fi'il mudhari sahih akhir. Ya, jadi pertanyaannya seperti itu. Dan ini ada contoh i'rab fi'il mudhari sahih akhir rafa dengan dhammah. Yauman yaj'alu. Lafaz yaj'alu adalah fi'il apa? Fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari? Karena karena didahului oleh huruf mudhara'ah. Mana huruf mudhara'ahnya? Iya, ya menunjukkan apa tadi? Menunjukkan ghaib. Kemudian fi'il mudhari itu ada 3, ya. Fi'il mudhari apa saja? Ya, sahih akhir, mu'tal akhir, dan af'alul khamsah. Yaj'alu ini fi'il mudhari yang mana? Bagus, sahih akhir. Kenapa sahih akhir? Karena
Huruf akhirnya bukan huruf ilah dan bukan af'alul khamsah. Kemudian yaj'alu. I'rab apa? I'rab rafa. Kenapa i'rab rafa? Rafa dengan apa? Rafa dengan dhammah. Kenapa rafa dengan dhammah? Karena fi'il mudhari' sahih akhir. Seperti itu pertanyaannya. Sekali lagi, kenapa i'rab rafa? Kenapa i'rab rafa? Karena tidak bertemu dengan amil nasab dan amil jazm, ya. Ketika ditanyakan kenapa i'rab rafa? Karena tidak bertemu dengan amil nasab dan amil jazm. Rafa dengan apa? Rafa dengan dhammah. Kenapa rafa dengan dhammah? Karena fi'il mudhari' sahih akhir. Karena fi'il mudhari' sahih akhir itu rafa dengan dhammah. Ya, rafa. Kenapa rafa dengan dhammah? Maka pertanyaannya kembali, karena fi'il mudhari' sahih akhir. Ini. Nusari'u kalimat apa? Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari'? Karena didahului oleh huruf mudhara'ah. Mana huruf mudhara'ahnya? Nun. Ya, fi'il mudhari' itu ada berapa? Ada 3. Apa saja fi'il mudhari' sahih akhir, mu'tal akhir, dan af'alul khamsah. Ini yang mana? Sahih akhir. I'rab apa? I'rab rafa. Kenapa i'rab rafa? Karena tidak bertemu dengan amil nasab dan amil jazm. Rafa dengan apa? Rafa dengan dhammah. Kenapa rafa dengan dhammah? Karena fi'il mudhari' sahih akhir. Seperti itu. Kemudian i'rab fi'il mudhari' sahih akhir nasab dengan fathah. Lan nasbiro. Lan nasbiro ini kalimat apa? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Mu'rab apa? Mabni. Mu'rab i'rab apa? I'rab nasab. Kenapa i'rab nasab? Karena dimasuki atau didahului oleh amil nasab. Mana amil nasabnya? Lan. Nasab dengan apa? Nasab dengan fathah. Kenapa nasab dengan fathah? Karena fi'il mudhari' sahih akhir. Seperti itu contoh pertanyaannya. Qalu nuridu an na'kula. Mana fi'il mudhari'nya? An na'kula. An na'kula ini kalimat apa? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari'? Karena didahului oleh huruf mudhara'ah nun. Fi'il mudhari' yang mana? Sahih akhir. Mu'rab apa? Mabni. Mu'rab. I'rab apa? I'rab nasab. Kenapa i'rab nasab? Karena didahului oleh amil nasab. Mana amil nasabnya? An. Nasab dengan apa? Nasab dengan fathah. Kenapa nasab dengan fathah? Karena fi'il mudhari' sahih akhir. Seperti itu, ya. La yu'mina. La yu'mina kalimat apa? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari'? Karena didahului oleh huruf mudhara'ah. Mu'rab mabni. Mu'rab. Karena fi'il mudhari' mu'rab. Mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena fi'il mudhari'. I'rab apa? I'rab nasab. Kenapa i'rab nasab? Karena didahului oleh amil nasab. Mana amil nasabnya? Lan. Nasab dengan apa? Nasab dengan fathah. Kenapa nasab dengan fathah? Karena fi'il mudhari' sahih akhir. Seperti itu alur pertanyaan dari fi'il mudhari'. Dan di sini ada i'rab fi'il mudhari' sahih akhir yang jazm dengan sukun. Contoh alam nashrah. Alam nashrah ini kalimat apa? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari'? Karena didahului oleh huruf mudhara'ah yaitu nun. Mu'rab mabni. Mu'rab. I'rab apa? I'rab jazm. Kenapa i'rab jazm? Karena didahului oleh amil jazm. Mana amil jazmnya? Alam. Jazm dengan apa? Jazm dengan sukun. Kenapa jazm dengan sukun? Karena fi'il mudhari' sahih akhir. Itu. Wa may yaf'al. Yaf'alin kalimat apa? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Mu'rab apa? Mabni. Mu'rab. I'rab apa? I'rab jazm. Kenapa i'rab jazm? Karena didahului oleh amil jazm. Mana amil jazmnya? Man. Jazm dengan apa? Jazm dengan sukun. Seperti itu, ya. Terus saya contohkan lagi. Wa man lam yat'amhu. Lafaz lam yat'amhu, hu-nya ini adalah isim dhamir. Lam yat'am asalnya. Lam yat'am ini adalah fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari'? Karena didahului oleh huruf mudhara'ah. Mana huruf mudhara'ahnya? Iya. Ya menunjukkan apa? Menunjukkan ghaib. Mu'rab apa? Mabni. Mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena fi'il mudhari'. I'rab apa? I'rab jazm. Kenapa i'rab jazm? Karena didahului oleh amil jazm. Mana amil jazmnya?
lam. Jazm dengan apa? Jazm dengan sukun. Kenapa jazm dengan sukun? Karena fi'il mudhari' shahih akhir. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada i'rab fi'il mudhari' mu'tal akhir, yaitu i'rabnya fi'il mudhari' yang kedua, yang macam kedua. Mungkin sampai sini saja pembelajaran Al-Miftah training online Al-Miftah lil Ulum jilid 2 parts yang ketiga, dan kita akan lanjutkan pada training online Al-Miftah lil Ulum parts yang keempat insyaallah. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.